Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2026. 2. Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya Perseroda, disampaikan oleh Dwi Rio Sambodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Merdeka. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur, Wakil Gubernur Daerah DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta, para tamu undangan, pengamat, rekan-rekan dan sahabat-sahabat jurnalis. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rizki dan berbagai nikmatnya, termasuk nikmat sehat bagi kita semua sekalian, sehingga dapat mengikuti rapat paripurna dalam kesempatan ini. Sebelum kami sampaikan pandangan umum ini, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas kegotong royongan segenap warga Jakarta di bawah inisiatif dan kepemimpinan Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mampu menciptakan rasa aman, menjaga kondusivitas Jakarta imbas tindakan aksi massa beberapa waktu lalu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hikmah dan kejadian ini semua. Mari sama-sama kita bangun Jakarta, jaga Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas aksi unjuk rasa yang murni disampaikan oleh rakyat Indonesia dari tanggal 23 sampai 28 Agustus 2025 yang lalu, yang telah memberikan banyak masukan, refleksi sekaligus sebagai materi evaluasi bagi segenap penyelenggara negara agar lebih dan lebih memperhatikan lagi aspirasi rakyat wong cilik dan dapat memahami realitas kenyataan yang terjadi di tengah-tengah suasana kebatinan rakyat kebanyakan dalam kondisi ekonomi saat ini. Dan kami juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban dalam atau sebagai dampak aksi unjuk rasa tersebut. Fraksi PDI Perjuangan turut pula menyampaikan selamat Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertepatan dengan tanggal 5 September 2025. Kelahirannya memberikan suri teladan yang sejati atas sikap kepemimpinan yang penuh kasih, peduli, namun juga sosok pejuang yang tangguh, progresif, dan revolusioner. Seorang figur pembebas yang menyelamatkan bangsa, arah dan dunia dari segala bentuk perbudakan dan pembodohan. Hendaknya kita semua bisa mewarisi ajaran dan api perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan rapat dan segenap hadirin yang saya hormati, selanjutnya kami akan sampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2026
dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah air minum Jaya menjadi perseroan terbatas air minum Jaya. Pada bagian pertama, fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan pandangan umumnya mengenai rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2026. Merujuk pada penyampaian pidato Gubernur dalam sidang paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah air minum Jaya menjadi perseroan terbatas air minum Jaya pada tanggal 4 September 2025 bahwa total rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2026 sebesar 95,36 triliun rupiah, naik 3,80% dibandingkan dengan perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yaitu 91,86 triliun. Pendapatan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan 85,47 triliun atau naik 1,21% dibandingkan dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yaitu 84,45 triliun. Belanja daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan 88,36 triliun, naik 2,27% dibandingkan dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 85,97 triliun. Dan penerimaan pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan 9,87 triliun. Menindaklanjuti hal demikian di atas, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umumnya antara lain sebagai berikut. 1. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas perjuangan eksekutif dalam mewujudkan capaian atas proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 hingga mencapai 96,36 triliun rupiah dengan proyeksi pendapatan daerah yang diharapkan dari pendapatan asli daerah PAD yaitu 56,76 triliun. Sebelumnya sama-sama kita ketahui dalam proses pidato Gubernur tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2025-2029 bahwa proyeksi APBD tahun 2026 hanya 94,84 triliun dengan asumsi pendapatan asli daerah APAD 56,51 triliun. Mohon tanggapannya. 2. Fraksi PDI Perjuangan tetap memegang teguh prinsip dan berulang kali menyampaikan bahwa perlu adanya akselerasi dan inovasi yang lebih progresif dalam peningkatan pendapatan daerah yang tidak hanya bertumpu pada pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, apalagi pajak dan retribusi daerah yang berdampak langsung pada beban perekonomian rakyat kecil, wong cilik, masyarakat berpenghasilan rendah. Mohon tanggapannya. 3. Fraksi PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya
atas kebijakan umum APBD tahun anggaran 2026 dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026 yang menitik beratkan pada penyelesaian permasalahan kota, khususnya peningkatan kualitas pelayanan dasar, mengalokasikan ruang fiskal APBD yang optimal guna pemenuhan belanja prioritas hingga memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, karena sama-sama kita ketahui bahwa masalah pokok di DKI Jakarta yaitu tentang kesenjangan sosial ekonomi rasio Gini, tingkat kemiskinan, angka pengangguran terbuka, disparitas indeks pembangunan manusia, hingga tingginya angka inflasi masih menjadi isu pokok yang harus sama-sama kita tangani. 4. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan visi misi atau janji kampanye, sebab belum sampai 1 tahun masa kepemimpinannya telah mampu membuktikan pemenuhan tahapan program-program prioritas seperti sekolah gratis swasta dan negeri, menaikkan honorarium RT RW, dasawisma, pendirian RSUD Cakung, membentuk dan meningkatkan kapasitas pasukan pelangi, dan juga rekrutmen pasukan putih pada Dinas Kesehatan, menghidupkan perhelatan kebudayaan dan taman interaktif 24 jam, dan lain sebagainya sesuai dengan janji kampanye. Di sisi lain, fraksi PDI Perjuangan juga siap mengawal pencapaian program visi misi yang lainnya seperti zero stunting, penyediaan CCTV setiap lingkungan RT RW, ketahanan pangan, 100% angka partisipasi murni pada setiap jenjang pendidikan, integrasi moda transportasi publik di seluruh kawasan aglomerasi, hingga pemenuhan hunian dan program reforma agraria sejati dengan melaksanakan amanat program tanah untuk rakyat sebagaimana yang termaktub dalam nawacita pemerintah nasional sebelumnya yang berlanjut hingga kini, yang salah satunya tertuang dalam Peraturan Presiden 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, khususnya yang berkaitan dengan penuntasan program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan sengketa-sengketa tanah rakyat. Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung sepenuhnya Gubernur sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA untuk melaksanakan penyediaan dan penataan penguasaan maupun kepemilikan tanah objek reforma agraria sesuai dengan keputusan Gubernur 106 tahun 2025 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA. Mohon tanggapannya. 5. Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas dengan melaksanakan peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat. Akselerasi transformasi digital, terkelolanya keuangan daerah
yang sehat, transparan, dan akuntabel, dan berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur yang baik karena tata kelola pemerintahan yang baik, bebas pungli dan gratifikasi akan meningkatkan indeks anti korupsi di DKI Jakarta. Pimpinan rapat dan segenap hadirin yang saya hormati. Pada bagian kedua, izinkan fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya. Secara ringkas namun tetap mengedepankan aspek substansial, yaitu sebagai berikut. 1. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik atas nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang ditandatangani tanggal 3 Januari 2022 untuk mempercepat pemenuhan layanan air minum perpipaan di Jakarta pada tanggal sampai tahun 2030, sehingga perlu langkah progresif untuk merealisasikan program tersebut, baik dalam pemenuhan penyediaan jaringan perpipaan, proyek pengurangan kebocoran air, hingga pembangunan IPA provinsi, dan tidak kalah prioritasnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengambil langkah-langkah penataan kelembagaan organisasi Pamjaya sehingga sepenuhnya mampu melaksanakan amanat warga Jakarta, bukan hanya dalam pemenuhan air bersih, namun juga pemenuhan layanan air minum. Mohon tanggapannya. 2. Pada dasar filosofisnya, pemenuhan air bersih maupun air minum sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Kelahiran badan usaha daerah atau negara dalam sektor layanan air bersih dan air minum merupakan public utility sebagai tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, sehingga sangat dihindari untuk mengarah pada hal yang berorientasi pada keuntungan sebagaimana amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Mohon tanggapannya. 3. Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan adanya kajian yang lebih mendalam, komprehensif dan holistik berkenaan dengan rencana perubahan badan hukum Pamjaya ini. Pemenuhan prasyarat tentang kajian finansial, kajian resiko, kajian tata kelola, dan kajian-kajian lainnya terpenuhi terlebih dahulu berdasarkan akurasi perkembangan ekonomi pada saat ini. Karena kita pun pernah punya pengalaman yang cukup panjang saat pengelolaan bersama Aitra dan Palija. Selain hal demikian, fraksi PDI Perjuangan masih juga sering mendapatkan pengaduan warga, baik langsung maupun dalam forum reses DPRD bersama masyarakat, tentang tidak mudahnya di sebagian tempat lokasi tentang akses ketersediaan air bersih, khususnya di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah. Dampak kenaikan tarif dasar air bersih, pelayanan air bersih di rumah susun, dan tentunya kebutuhan antisipasi dan penindakan secara tegas jika masih ditemukan penggunaan air tanah khususnya
di pusat-pusat perbelanjaan, kantor, perumahan elit, dan kawasan komersil lainnya. Mohon tanggapannya. Pimpinan, rapat, dan segenap hadirin yang saya hormati. Demikian tadi yang telah kami sampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat, konstruktif, kritis, namun juga tetap harmonis ini. Hal-hal lainnya yang dianggap penting dan mendetail akan disampaikan oleh para anggota fraksi PDI Perjuangan di setiap alat kelengkapan Dewan dalam rapat-rapat kerja pembahasan rancangan peraturan daerah bersama eksekutif daerah. Apabila ada hal-hal yang telah kami sampaikan tidak berkenan bagi eksekutif daerah, legislatif daerah, dan para pihak terkait, kami mohon maaf. Kami harapkan bahwa saran dan kritik yang kami sampaikan dapat diterima sebagai upaya membangun untuk pembenahan perbaikan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan berkeadilan warga dan rakyat DKI Jakarta. Kami juga mengingatkan kepada semua pihak untuk berkomitmen keras menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan setiap anggaran daerah dan memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diambil sungguh-sungguh memberikan manfaat dan keadilan yang nyata bagi segenap rakyat dan warga di DKI Jakarta. Atas perhatian semuanya, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita semua, sehingga kita dapat terus bertugas, bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat dan tetap sehat walafiat. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan 1-2 bait pantun sebagai salam penghormatan. Kerawa lebat menangkap bawal, bawal disambar burung pelikan. Negara hebat karena keadilan sosial. Nyok sama-sama kita perjuangkan. Satu lagi ya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur kata, jemari disusun maaf dipinta. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Provinsi DKI Jakarta, ditandatangani Ketua Pantas Nenggolan, Sekretaris Dwi Rio Sambodo.